Malik gak pernah bilang. Itu satu. Yang kedua, justru ulama-ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Dhammu Ta'wil menyatakan yang dimaksud dengan maklum di situ maklum wurudihi, maklum wuruduhu, maklum riwayatnya. Memang ada istiwa itu dalam Al-Quran, itu memang ada. Begitu. Ini perhatikan dalam kitab ini ya, saya tunjukkan lagi. Perhatikan, nih kitab Ta'wil karya Al-Imam Muwafiq Ibn Qudaimah Al-Maqdisi. Pergi ke halaman 24. Coba. Artiin itu apa Dhammu Ta'wil aparnya? Ini saya tunjukkan lagi. Nomor. Nah, itu artinya Dhammu Ta'wil apa artinya? Allahu Akbar. Itu apa arti Dhammu Ta'wil apa artinya? Dhammu Ta'wil, larangan takwil seperti takwil Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain sebagainya. Nah, terakhir tadi kan membahas topik tadi berarti dengerin ada celah dulu atuh. Ini yang dengerin bukan cuma antum doang, yang di bawah juga mau denger. Perhatikan Ibnu Qudamah nomor 44. Wa qauluhum astaghfirullah wa al-istiwa'u ghairu majhul ay ghairu majhul wujud bukan makna. Jadi maksudnya majhul artinya ghairu majhul wujudinya. Ya, Kenapa yang dimaksud ghairu majhul atau ma'lum di situ ma'lum wujud? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan dengan istawa tersebut. Terus baca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan akan tersebut akan kebenaran yang yakin ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Baca Arabnya aja deh. Nggak perlu. Antum ini mau belajar nahu di sini. Wal irtiyabu fihi, dan irtiyab apa artinya? Sama saya muradif sama syek sebenarnya. Keraguan ya. Karena maka adalah ghairu majhul, maka istiwa itu ghairu majhul. Kenapa? Lihusulil ilmi bihi. Karena memang hasil ilmu ada pengetahuan bahwa itu wujud. Begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan apa? Lanjutin itu jangan potong. Sama Ustaz. Waqad ruwiya fi ba'dil alfadhi istiwa ma'lum. Lanjutin. Yang ingin saya sampaikan itu apa? Bahwa ketika ulama menyebutkan al-istiwa ma'lum atau istiwa ghairu majhul. Maklum itu ada dua kemungkinan, teman-teman. Ini perhatikan dengan tepat. Maklum ada dua kemungkinan. Maklum makna atau maklum wujud. Maklum makna atau maklum wujud. Maka jawabannya kata ulama maklum wujud, memang ada lafaz istawa tersebut dalam Al-Quran. Jadi bukan maklum makna seperti yang antum bilang. Kalau maklum makna apa maknanya menurut Imam Malik? Ya karena udah maklum nggak dijelasin. Udah bahasa orang Arab paham. Dia udah maklum. Berarti ihtimal, berarti itu keyakinan antum doang yang bilang maklum makna, tapi nggak bisa nampilin. Kata siapa ya kan maklum makna? Kata siapa maklum makna? Ya kita maklum di situ maklum, disebut maklum jadi maklumi. Maklum makna itu kata siapa? Kata siapa? Tolong tampilkan data. Itu udah kelihatan. Tolong tampilkan data sebagaimana saya menampilkan data barusan, coba. Coba. Tadi udah dibacain doang tampilin atau? Tadi saya udah bacain. Enggak, yang dimaksud Imam Malik itu istiwa maklum makna mana? Tadi kata Imam apa itu? Kata Imam Al-Baghawi udah tadi al-istiwa ghairu majhul. Iya, yang kata Imam Al-Muzani kan saling menafsirkan kata Imam Al-Muzani alin ala arsy. Ini keyakinan. Nggak bisa baca kitab ya. Kata Imam Al-Muzani alin ala arsy. Oke. Ya udah gini, aneh ikuti alur antum.
Saya ikuti Kalau saya alur tambah antum. kita akidah Qutaibah bin Sa'id, saya hafal nih. Kata akidah Qutaibah bin Sa'id saya hafal nih. Wa yu'rafullahu isama isabiati ala arsyihi. Kata akidah Qutaibah bin Sa'id, saya kitabnya itu Syiaru Ashabil Hadis. Cari Google. Dia yang Syiaru dia suruh Ashabil kita Hadis. cari. Cari. Coba bayangkan saat Jadi dia yang kembali mencari, saya tanya, kita yang dia suruh cari. Saya kalau nggak antum tunjukkan, saya nggak akan menanggapi. Jadi saya tanya tentang ulu. Ulu itu, Ustadz Mamat, ulu atau maha tinggi itu ada dua. Ada maha tinggi secara tempat, ada maha tinggi secara kedudukan. Menurut antum, Allah ini maha tinggi secara tempat dan kedudukan, atau tempat doang, atau kedudukan doang? Derajat Allah maksudnya, ya. Allah maha tinggi secara kemampuan. Allah Jangan maha tambah, tinggi. jangan ubah kata-kata saya. Saya Tidak. nanya, Allah maha tinggi secara kemampuannya, secara kedudukannya, dan datnya 3. saya Yang bukan nanya itu. yang Allah bilang maha satunya di tinggi mana? secara derajatnya atau secara tempatnya? Atau Allah maha dua-duanya? tinggi semuanya. Semuanya, termasuk tinggi tempat, Maha betul? tinggi datnya, maha tinggi kemampuannya, maha tinggi derajatnya. Oke, ini saya nggak mau berlama-lama ya karena sudah 1:30, tapi terakhir saya tunjukkan. Ini teman-teman bisa buka dalam kitab Fathu Zil Jalali wal Ikram karya Syekh bin Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ya. Ini Maktabah Al-Islamiyah cetakan yang pertama, Tabatul Ula. Jadi di sini di halaman 82. Antum bisa cek di aplikasi Turat juga ada. Ketika membahas tentang perkataan la haula, perhatikan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ketika sampai di perkataan al-ali, maha tinggi, perhatikan, wal ali, ya, wal ali, perhatikan. Artinya apa? Zul uluwi makanatan wa makanan. Kata Syekh bin Utsaimin, Allah itu maha tinggi. Tinggi secara derajat, kedudukan, dan tinggi secara tempat. Kata Syekh bin Utsaimin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas tiap-tiap segala sesuatu. Allah itu maha tinggi di atas tiap-tiap sesuatu. Fayashmi, maka mencakup di sini tinggi secara maknawi dan tinggi secara hissi atau panca indera. Betul? Ini kata beliau sendiri. Tinggi ulul ma'nawi wal ulul hissi. Tinggi secara maknawi dan tinggi secara hissi atau panca indera. Nah, ulama-ulama itu membantah seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab di sini Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari juz yang ke-6 ya, halaman 158. Ini terakhir kita turun setelah ini. Ya, kata beliau apa? Tidak lazim ketika keadaan arah atas dan bawah ini mustahil bagi Allah. Allah ini tidak disifati dengan tinggi. Ya, jadi Allah itu mustahil disifati dengan arah atas dan bawah. Itu mustahil. Akan tetapi kemustahilan tersebut bukan bermakna Allah tidak boleh disifati dengan ulu, maha tinggi. Kenapa? Karena mensifati Allah dengan maha tinggi, ini min jihatil makna, dari segi maknawi. Dari segi kedudukan, sifatnya, bukan wal mustahilu, dan yang mustahil, itu keadaan maha tinggi Allah dari arah hisi. Jadi di sini yang ingin saya tampilkan apa? Keyakinan Syekh Ibn Utsaimin itu berbeda dengan keyakinannya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana Syekh Ibn Utsaimin meyakini Allah maha tinggi secara makna dan hisi, panca indera, sedangkan Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani meyakini Allah maha tinggi secara maknawi. Keagungan Allah, kemahakuasaan Allah itu maha tinggi, bukan zat, bukan Allahnya itu bertempat atau berarah. Begitu. Izin teman-teman, saya pamit. Baik, betul ya. Ustadz Mamat, terima kasih ya. Ini kita mungkin Terima di waktu kasih. yang lain saja, Ustadz Mamat. Ya. Baik. Ya.